kita, kodrati kita sebagai seorang perempuan dengan tugas tanggung jawab di kepolisian, di mana kepolisian ini kan jam kerjanya 24 jam ya. Apalagi kalau kita ada kerusuhan atau mungkin ada gangguan kamtipmas, itu kan tidak melihat jam. Yang sukses bukan saya, tapi orang tua saya. Bagaimana orang tua saya mendidik saya, mensupport saya sehingga saya bisa face the world, saya bisa menghadapi dunia, saya bisa meyakinkan diri saya bisa menggali potensi pada diri saya sehingga saya bisa bersaing di dunia luar. Perempuan, kami harap bisa termotivasi bahwa ini loh, perempuan tuh juga bisa seperti gitu itu. Ya. Bahkan nanti kita bisa berkecimpung di segala bidang. Ada gugahan hati saya untuk menjadi seorang polisi wanita karena waktu keluar sekolah itu ada poluan yang nyebrangin gitu. Jadi saya merasa amat terbantu dengan adanya poluan itu sehingga teruslah gali potensi diri Anda. Karena kita terlahir sebagai seorang perempuan itu anugerah. Anugerah di mana kita punya banyak kelebihan dan dengan segala kekurangan kita. Namun ketika kita yakin dengan potensi yang ada, dengan lingkungan yang selalu mendukung, insya Allah apa yang kita cita-citakan akan terwujud. Kedai Hitam Putih, SLI Group, Femotan Fantastik Modern Hitan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbake sing cantik saben dinten mriki dadose saged nitip nambung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong. Halo Sobat Bangkit TV, senang sekali rasanya saya Eka Wijayanti kembali hadir menemani pemirsa Bangkit TV dalam acara Lebih Dekat. Ruang ngobrol santai yang penuh makna dan penuh inspirasi bersama tokoh-tokoh hebat di Kabupaten Rembang dan sekitarnya. Hari ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan sosok polisi wanita atau Polwan yang tegas, disiplin, dan tentunya penuh inspiratif. Beliau merupakan Kasat Lantas Polres Rembang dan baru saja menjadi perempuan pertama yang memimpin upacara di acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di alun-alun Rembang. Tentunya sebuah kebanggaan bagi institusi kepolisian dan juga kebanggaan bagi kita semua. Yuk langsung saja kita sambut, ini dia AKP Rian Mita Pangesti. Halo Ibu Mita, apa Halo, kabar Mbak. hari
hari Alhamdulillah. ini? Alhamdulillah. Baik, hari ini Sehat Ibu Mita? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat dan terus semangat ya Bu ya. Amin, amin. Dan semoga para pemirsa Banggi TV yang sedang menyaksikan program Lebih Dekat juga senantiasa diberikan kesehatan dan tentunya lebih semangat. Oke, langsung saja Ibu Mita. Ini dalam program Lebih Dekat saya senang sekali karena di sini kita akan berkenalan lebih dekat dengan Ibu Mita. Bu Mita bisa diceritakan dulu mungkin perjalanan karir Bu Mita sampai sekarang? Oh iya, baik, kami sedikit cerita. Dari awal kami lulus SMA, waktu itu lulus SMA, kami dari SMA Negeri 1 Pati, lulus tahun 2010. Waktu itu saya pribadi bertekad untuk mencari sekolah kedinasan, di mana sekolah ini tidak menggunakan biaya sehingga orang tua kami terbantu. Kemudian dari situ kami searching banyak sekolah kedinasan, akhirnya kami mencoba seluruh sekolah kedinasan itu, Mbak. Iya. Dari mulai dulu ada STAN, AKIP, STAN. AIM, STTD, STSN, sampai ada IPDN dan Akpol waktu itu. Memang dari kecil ada gugahan hati saya untuk menjadi seorang polisi wanita, karena waktu keluar sekolah itu ada poluan yang nyebrangin gitu. Jadi saya merasa amat terbantu dengan adanya poluan itu, sehingga saya pribadi ingin menjadi seperti itu. Namun ketika lulus SMA, pikiran saya menjadi lebih luas bahwa ternyata banyak pekerjaan. Akhirnya saya mencoba seluruh sekolah dinas. Namun qadarullah di tahun pertama 2010 kami lulus SMA itu kami gagal. Kami gagal memasuki Akpol waktu itu karena saya tidak hadir di hari itu karena mengikuti seleksi IPDN seperti itu. Akhirnya IPDN juga gagal. Akhirnya kami melanjutkan kuliah di Universitas Mulia Kudus. Kemudian di tahun kedua, semakin saya gagal, semakin saya penasaran. Akhirnya kami mencoba lagi di tahun kedua, di Akpol dan IPDN juga. Namun gagal lagi di tahun kedua. Kami juga sempat mendaftar di Bintara Polri, namun juga gagal. Jadi totalnya itu 5 kali saya mendaftar di kepolisian. Akhirnya di tahun ketiga saya fokus untuk mendaftar Akpol, dan alhamdulillah diterima di Akademi Kepolisian di tahun 2012. Kemudian setelah menjalani pendidikan selama 4 tahun, di tahun 2016 kami dinyatakan lulus, dan alhamdulillah kembali kami diberi kesempatan untuk memilih penempatan. Waktu itu setelah ada informasi seperti itu, orang pertama yang saya telepon adalah orang tua saya, bapak ibu saya. Saya telepon ibu, untuk mengisi angket di mana ini kita di provinsi mana. Akhirnya ibu menjawab Jawa Tengah aja, Nduk, gitu. Akhirnya saya tulis di Jawa Tengah, dan alhamdulillah dari situlah awal karir saya. Akhirnya kami ditempatkan di Jawa Tengah, di provinsi Jawa Tengah, di Polda Jawa Tengah, dan dari Polda itu kemudian kami mendapatkan TR lanjutan, kami ditugaskan di Polres Rembang. Saya amat sangat senang sekali karena saya bisa kembali di tanah kelahiran saya di Kabupaten Rembang. Saya terlahir kembali menjadi abdi negara di Rembang. Waktu itu tahun 2016 kami penempatan di Kabupaten Rembang, dan tahun 2017 kami juga ditunjuk sebagai Danki Paskibra waktu itu. Danki Paskibra, dan kemudian kami tahun 2020 kami sekolah kembali di PT IKA, kemudian kami lulus dan penempatan di Akpol, menjadi pengasuh Akpol, kemudian lanjut di Polda Jawa Tengah lagi, di Ditlantas, yaitu di Kanit 5 Subdit Gakum, Ditlantas Polda Jateng, dan di tahun 2005 awal, di April, Maret, kami kembali lagi ditugaskan di Polres Rembang menjadi Kasat Lantas Polres Rembang. Oh, memang rezekinya di Rembang ya Bu ya, Yes, di tanah kelahirannya Bu Mita, luar biasa. Jadi Bu Mita ini perjalanan karirnya itu sempat gagal berkali-kali, tapi berkat kegigihannya dan ketekunannya beliau bisa menjadi seperti yang sekarang ini. Luar biasa Bu Mita, sangat menginspirasi sekali ya para pemirsa Banggi TV. Oke, baik sekali.
Ngomong-ngomong soal tadi Bu Mita pernah menjadi paskibraka ya Bu ya. Iya. Nah kebetulan kan Bu Mita kemarin ditunjuk sebagai komandan upacara pada hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Apalagi Bu Mita ini juga satu-satunya perempuan yang menjadi pemimpin upacara yang pertama loh di Rembang. Itu perasaannya Bu Mita itu bagaimana Bu? Tentu ini sangat amat membanggakan bagi diri saya pribadi, suatu tantangan tersendiri menjadi seorang komandan upacara di event besar, di event yang sangat sakral, yaitu di hari ulang tahun kemerdekaan. Gitu. Kami harapkan ketika saya pribadi dapat memberikan teladan atau contoh bagaimana rasa cinta tanah air, bagaimana keberanian itu bisa diwujudkan. Jadi khususnya para perempuan, kami harap bisa termotivasi bahwa ini loh, perempuan tuh juga bisa seperti gitu itu. Ya. Bahkan nanti kita bisa berkecimpung di segala bidang gitu. Asalkan kita berani, disiplin, bertekad, insya Allah bisa. Kami juga sedikit cerita ya Mbak, Iya Bu. bahwa menjadi komandan upacara ini bukan langsung aja menjadi komandan upacara. Adakah proses Bu untuk menjadi tentu. pemimpin upacara itu? Jadi memang saya tertarik di bidang-bidang seperti itu nggih. Betul. Di seperti semi-semi militer seperti itu, dari mulai SD kami sering jadi pemimpin upacara waktu SD. Berarti Bu Mita dari SD itu juga pernah sebagai pemimpin upacara ya Bu Nggih, ya? pemimpin upacara Luar waktu biasa. itu di SD Sino Widodo, Tambak Romo. Kemudian di SMP, naik jenjang SMP, kami di SMP Negeri 1 Pati pun kami bergabung dalam tim PBB dan TUB yang sempat mengikuti lomba di tingkat provinsi dan menjadi juara 1 bertahan di Provinsi Jawa Tengah. Berlanjut lagi di SMA pun kami menggeluti di bidang yang sama di PBB dan TUB tingkat SMA, dan ditambah kami mengikuti berbagai ekstrakurikuler yang mengarah seperti itu. Waktu itu ekstrakurikuler yang kami ikutin yaitu Gastra namanya. Gastra itu apa itu? Gastra itu petugas tata upacara sastra Jayaswara SMA Negeri 1 Pati. Kami mengikuti ekstra-ekstra yang seperti itu, dan di tahun kedua, jika tidak salah di tahun 2008, kami mengikuti seleksi Paskibra di Kabupaten Pati. Alhamdulillah kami terpilih, dan waktu itu saya bertugas menjadi pembawa bagi, membawa bendera waktu pengibaran pagi. Dan berlanjut setelah saya penempatan di Kabupaten Rembang tahun 2017, saya menjadi Danki Paskibra di hari kemerdekaan juga, dan kemudian di tahun 2025 ini kami kembali menjadi mendapatkan amanah besar menjadi Danub dalam upacara kemerdekaan Republik kemarin Indonesia. ya Bu ya. Luar biasa, berarti Bu Mita ini juga sudah memiliki banyak pengalaman ya. Beliau sudah dari SD, SMP, SMA hingga sampai sekarang beliau pun masih sama. Dia itu selalu rajin dalam ketekunan dan juga selalu berusaha dan memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan suatu amanah gitu ya Bu ya. Sangat luar biasa sekali. Ini bisa menjadi inspirasi bagi para pemirsa Bangki TV, khususnya juga para perempuan, bahwasanya perempuan itu bisa asalkan punya niat yang sungguh-sungguh dan selalu berani dan juga disiplin dan mempunyai tekad yang kuat untuk mewujudkan suatu impian gitu ya Bu ya. Ya, baik, ngomong-ngomong soal polisi wanita dan juga peranan inspiratif ya Bu Mita ya. Menjadi polisi wanita itu kan tentu saja punya tantangan tersendiri ya Bu. Banyak sekali tantangan mungkin ya Bu Mita lewati selama perjalanan karir Bu Mita. Nah itu bagaimana ya Bu Mita? Apakah pernah menghadapi tantangan seperti stereotip ataupun pandangan masyarakat tentang polisi wanita gitu? Polisi wanita dalam institusi Polri, tentunya polisi wanita ini menurut saya pribadi keberadaannya sangat dibutuhkan, di mana Polri ini langsung bersentuhan dengan masyarakat,
dan masyarakat pun ada yang perempuan, ada yang laki-laki, sehingga keberadaan polisi wanita atau poluan ini tentunya sangat diperlukan dalam institusi Polri. Terkait stereotip yang ada di masyarakat terkait poluan seperti ini mau banyak pulang ya yang kemungkinan malam. masyarakat juga beranggapan seperti itu. Polisi wanita, kok wanita bisa ke kepolisian atau bagaimana gitu. Ya, Kenapa betul. nggak perawat, dokter, kan mungkin banyak yang beranggapan seperti itu ya Bu. Itu bagaimana cara menyikapi Bu Mita itu? Kalau kami pribadi itu tanggapan orang ya Mbak ya. Iya. Tapi sebenarnya karena polisi itu cita-cita saya dari kecil, saya ingin menjadi polisi wanita, dan nyatanya poluan memang dibutuhkan di Polri ini. Terkait kodrati kita sebagai seorang perempuan dengan tugas tanggung jawab di kepolisian, di mana kepolisian ini kan jam kerjanya 24 jam ya. Apalagi kalau kita ada kerusuhan atau mungkin ada gangguan Kamtibmas, itu kan tidak melihat jam, sehingga memang sekali dibutuhkan kita harus datang. Itu adalah cara kita sendiri untuk mengatur waktu, untuk mengambil waktu. Bagaimana kita memberikan waktu untuk dinas dan untuk keluarga. Tanpa keluarga juga kita bisa lewat HP, bisa kita video call sama anak-anak kita misalnya. Jadi ketika kita tidak hadir langsung pun kita bisa memberikan perhatian kepada keluarga kita, seperti itu. Oke baik, ini kan Bu Mita memiliki cita-cita ya Bu, dari kecil ingin menjadi seorang polisi wanita. Apakah dari keluarga Bu Mita ini juga ada yang dari kepolisian gitu Bu? Enggak. Dari keluarga inti saya tidak ada yang polisi. Jadi berarti saya pure benar-benar murni Betul. keinginan Bu Mita, cita-citanya gitu ya Bu ya? Betul, saya tidak berasal dari keluarga Polri. Memang ada Pak D saya, itu pun polisi zaman dulu nih, Mbak Gi sekarang sudah pensiun, berpangkat waktu itu tamtama beliau masuk di kepolisian. Dan orang tua saya sendiri, untuk bapak saya kan BTL, Biro Teknik Listrik, dan ibu saya cuma ibu rumah tangga. Dan menurut saya beliau-beliau ini adalah orang-orang hebat, dimana kalau ada orang bilang, wah kamu udah sukses ya sekarang ya, udah jadi Kasat Lantas, udah dapat pekerjaan yang mapan dan layak, seperti itu. Yang sukses bukan saya, tapi orang tua saya. Bagaimana orang tua saya mendidik saya, mensupport saya, sehingga saya bisa face the world, saya bisa menghadapi dunia, saya bisa meyakinkan diri saya bisa menggali potensi pada diri saya, sehingga saya bisa bersaing di dunia luar, seperti itu. Orang tua begitu sangat mendukung ya Bu ya tentunya. Dan juga tentunya Bu Mita juga pasti akan melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya ya Bu ya. Oh ya Bu, ngomong-ngomong tugas kepolisian tadi yang 24 jam harus siap siaga. Nah itu bagaimana sih caranya Bu Mita itu mengatur waktunya dalam sehari-hari, mungkin waktu untuk kerja dan juga waktu untuk keluarganya? Apakah mungkin sering ada gangguan atau bagaimana Bu? Tentu kita sudah ada jam-jamnya. Kalau polisi, jam 6 apel gitu kan, jam setengah 6 apel. Tentu hari itu tetap saya tepati. Di hari itu saya harus melaksanakan apel, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan apa. Dan apabila sudah lepas jam 4, jam 5, kalau bisa pulang, saya akan kembali pulang, saya menyapa anak-anak di rumah. Namun apabila ada kegiatan selepas malam gitu, selepas maghrib ada kegiatan, tentu saya akan ikutin lagi. Dan dengan cara itu sekarang ada media HP ya, jadi kita bisa tahu kondisi putra-putri kita di rumah tanpa harus bertemu langsung, dan itu juga kita bisa menyalurkan kasih sayang kita melalui situ. Dan alhamdulillah orang tua mau support dan ikut ke sini juga. Jadi ada yang jaga untuk anak-anak. Gitu ya Bu. Oh ya, tadi menurut Bu Mita ini apa sih kelebihan yang dimiliki perempuan sehingga polisi wanita ini tuh bisa memberikan warna dalam kepolisian? Jadi polisi wanita ini terlahir sebagai seorang wanita itu anugerah ya. Kita mempunyai perasaan yang sensitif. Justru dengan perasaan yang sensitif ini kita bisa kelola, kita bisa lebih dekat dengan masyarakat. Karena toh kenyataannya masyarakat juga banyak yang perempuan ya Mbak ya. Sehingga memang keberadaan perempuan ini menurut kami sangat diperlukan. Terlebih lagi pada kegiatan-kegiatan preemptif. Kalau di lalu lintas kegiatan-kegiatan preemptif, misalnya kita harus sosialisasi, kita sambang, kita binlu. Menurut saya pribadi itu lebih mengena kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa taat lalu lintas, seperti itu.
Baik, nah kayak Bu Mita ini apakah ada pesan bagi generasi muda Bu, khususnya para perempuan ini agar berani bermimpi dan juga berkarir di bidang yang penuh tantangan seperti kepolisian Bu? Kepada seluruh perempuan di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia, khususnya di Kabupaten Rembang, teruslah gali potensi diri Anda. Karena kita terlahir sebagai seorang perempuan itu anugerah. Anugerah di mana kita punya banyak kelebihan dan dengan segala kekurangan kita. Namun ketika kita yakin dengan potensi yang ada, dengan lingkungan yang selalu mendukung, insya Allah apa yang kita cita-citakan akan terwujud. Gitu. Ya, luar biasa. Jadi khusus para perempuan di luar sana, para pemirsa Bangkit TV, jangan takut kalau kita perempuan. Justru karena kita perempuan, kita harus punya keberanian untuk berkarir dan juga mewujudkan mimpi kita. Gitu ya Bu Mita ya. Tentunya kita harus punya keyakinan yang tinggi, punya disiplin dan juga tentunya punya tekad yang kuat untuk mewujudkan mimpi kita. Jangan gitu. lupa ini Mbak, saya berpesan juga. Ya, Bu. Belajar, berlatih, berdoa. Itu yang saya pegang. Ketika kita punya keinginan, kita harus belajar, berlatih dan berdoa. Benar, luar biasa. Jadi kita harus belajar, karena dengan belajar kita akan menambah wawasan kita, kemudian harus berlatih, apapun yang kita inginkan kita harus berlatih dan juga selalu berdoa kepada Allah agar semuanya diberikan kelancaran gitu ya Bu ya, dan apa yang kita inginkan bisa dijawab oleh Allah sehingga dapat mendapatkan suatu hal yang kita inginkan gitu ya Bu Mita ya. Ya Bu Mita, lanjut ke ini lalu lintas dan masyarakat Bu Mita. Bicara soal lalu lintas ini pasti banyak masyarakat yang menganggap aturan lalu lintas itu ribet. Sebenarnya itu ribet apa enggak sih Bu? Ribet tidaknya ini tergantung pribadi ya Mbak ya. Semua itu sudah ada aturannya, sudah diatur, sehingga nyatanya pun sudah berjalan dengan baik gitu. Jadi insya Allah jika kita melaksanakan step by step bisa terlaksana dengan baik tanpa ada kata ribet itu ya. Gitu. Terkadang kan orang suka berpandangan ya, aturan lalu lintas banyak sekali, banyak yang ini gitu ya Bu ya. Itu menurut Bu Mita sendiri, apa kunci utama masyarakat agar bisa tertib lalu lintas Bu? Yang pertama, saya buka pandangan dulu terkait lalu lintas. Jadi lalu lintas ini melekat dalam kehidupan kita. Bahkan sebagian waktu kita itu habis di jalan ibaratnya. Habis untuk kita berlalu lintas. Kita mau kerja harus berlalu lintas. Kita berlalu lintas, kita naik motor, naik mobil gitu kan. Kita mau ngantar anak sekolah, kita berlalu lintas. Kita mau mobile dari satu tempat ke tempat yang lain, semuanya menggunakan lalu lintas. Kita mau berlibur pun kita melewati jalan ya, berlalu lintas. Jadi lalu lintas ini mengambil sebagian waktu kita, bahkan sebagian banyak waktu kita dalam sehari-hari. Dan kami juga sampaikan di sini bahwa berlalu lintas ini khususnya terkait kejadian laka lantas ya. Laka lantas itu jika kita rata-rata di Jawa Tengah sendiri itu bisa 3 jam satu orang meninggal di jalan. Dan menurut saya kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi atau dengan korban meninggal dunia ini bukan menjadi tanggung jawab polisi lalu lintas saja atau polisi saja. Ini adalah hal kompleks jika kita dalamin ketika ada suatu kecelakaan lalu lintas dengan korban seorang bapak yang meninggal dunia. Kita bisa lihat itu ada istri yang ditinggalkan, ada anak-anak yang ditinggalkan. Ketika anak-anak menjadi korban, ada generasi muda yang berpotensi yang tidak bisa melanjutkan mimpi orang tuanya. Jika itu seorang ibu, bahkan ada roda rumah tangga yang yang hilang seperti itu. Ini bukan masalah lalu lintas saja, bahkan ini masalah yang kompleks terkait kecelakaan lalu lintas ini. Jadi ketika kita sadar dari diri kita sendiri, kita akan tertib dengan sendirinya. Ya, saya ingin membuka mungkin kepada seluruh pemirsa bahwa ketertiban berlalu lintas itu bukan untuk polisi saja gitu, bukan untuk tidak ditilang saja, tapi untuk keselamatan panjenengan semua gitu. Jadi utamakanlah keselamatan dalam berkendara. Itu berawal dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak sadar akan keselamatan itu, ya tentunya orang akan lebih acuh. Lampu merah, aduh nggak apa-apa baru aja merah, terobos seperti itu. Nah ini sangat amat membahayakan dan itu taruhannya nyawa sendiri loh.
Gitu, dan itu sangat-sangat merugikan Iya. baik keluarga, diri sendiri, keluarga, baik juga baik kadang bangsa, negara, semua rugi. betul, kadang Iya. juga ada pengendara lain juga ya Bu ya Betul. yang ikut terlibat dan ikut terdampak Ya, juga. betul seperti itu Mbak. Jadi untuk tertib berlalu lintas ini memang harus kita sadarkan dari diri kita masing-masing. Seperti itu. Ya gitu ya pemirsa Bangkit TV. Jadi kunci utama dalam berlalu lintas tentu saja kita harus sadar, kita harus memiliki kesadaran agar apa? Agar kita itu bisa tahu bahwa keselamatan dalam berlalu lintas itu bisa kita jaga, bisa dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sadar, tentunya insya Allah nanti lalu lintas akan lancar dan kita akan selamat, gitu ya Bu ya. Betul. Jadi kunci utama dalam berlalu lintas adalah kesadaran dari diri kita masing-masing. Mari pemirsa Bangkit TV, yuk sama-sama kita buka kesadaran kita akan pentingnya berlalu lintas. Yuk tertib aturan lalu lintas seperti itu ya Bu ya. Betul sekali. Agar pengendara juga selalu selamat. Apapun tujuan kita kemanapun juga selamat, dan tentunya lalu lintas menjadi lancar dan nggak ada kata-kata ribet gitu ya Bu ya. Oke Bu, kita lanjut. Ini selama bertugas di Rembang ya Bu Mita, adakah pengalaman yang paling berkesan dalam berinteraksi langsung di masyarakat ataupun di jalan raya Bu? Bisa diceritakan kepada pemirsa Bangkit TV Bu Mita. Baik, pertama dinas di Rembang di tahun 2016. Kami sempat menjabat sebagai Kaorminto Satlantas, kemudian kami juga menjabat di KPU Sabara, kemudian kami kembali lagi ke fungsi lalu lintas di Kanit Laka, yang sekarang namanya Kanit Gakum ya, Kanit yang menangani terkait kecelakaan lalu lintas. Kemudian selain itu juga kita melaksanakan namanya Gakum berupa penindakan pelanggaran. Suatu hari Mbak, jadi ketika kita sudah melaksanakan kegiatan preventif sudah kita laksanakan, memang kita harus melaksanakan kegiatan represif, yaitu penegakan hukum. Suatu hari kita melaksanakan penegakan hukum itu, penilangan. Waktu itu saya hamil besar, hamil pertama, 9 bulan jika tidak salah, udah saatnya mau lahiran. Kemudian kami kebetulan menjadi perwira pengendali dalam kegiatan itu. Ada seorang pelanggar yang saya ingat ibu-ibu gitu ya, tapi saya lupa juga orang mana, seperti apa itu saya lupa, ibu-ibu. Waktu itu beliaunya tidak menggunakan helm. Kami tanyakan untuk administrasi kendaraan juga tidak ada, STNK-nya, SIM juga tidak punya gitu ya Bu ya. Akhirnya dengan terpaksa kita melaksanakan penindakan, namun beliaunya tuh tidak ngotot gitu ya Bu tidak berkenan, sehingga waktu itu timbullah kata-kata yang nggak enak. Kita sebagai perempuan tentunya teringat jika dilontarkan hal seperti itu. Dan yang paling nggak enak tuh melibatkan bayi yang ada dalam kandungan saya. Jadi waktu itu sampai nyumpahin Mbak. Jadi yang jelek-jelek saya gitu sumpahin anakmu seperti itu. Itu sangat nyesek ya kalau dibilang orang Jawa. Beliaunya juga seorang ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu waktu itu. Saya nyesek sekali kenapa terlibat anak yang belum lahir aja gitu kan. Sudah padahal saya melaksanakan sudah sesuai prosedur, sudah apa-apa. Tapi beliau memang nggak menyadari akan kesalahan beliau yang tidak menggunakan helm, tidak ada SIM, tidak ada STNK, tidak ada. Namun karena memang itu tugas dan tanggung jawab saya, dan itu harus saya lakukan, akhirnya kami tetap melaksanakan. Dan alhamdulillah beberapa hari setelah itu kami lahiran dan diberikan kelancaran. Alhamdulillah anak saya lengkap, tidak ada kurang suatu apapun seperti itu. Tapi jika teringat gitu kan, tapi saya pribadi tidak mengingat-ingat. Bahkan sekarang pun saya sudah lupa siapa beliaunya, orang mana, seperti apa perawakannya, saya sudah lupa. Yang saya ingat cuma pengendara sepeda motor ibu-ibu seperti itu. Ya, itu menjadi momen yang kurang baik. Yang kurang baik juga sangat menyakitkan hati ya Bu ya. Apalagi seorang ibu, beliaunya juga seorang ibu, tapi sesama perempuan dia bilang seperti itu ya Bu ya. Maaf ya Bu Mita, jadi mengingatkan kembali ke pengalaman waktu itu. Baik Bu Mita, baik, ini kita masuk ke segmen santai. Ini segmen terakhir di lebih dekat. Ini ada cepat atau jujur, gitu aja ya Bu ya. Jadi nanti kalau seandainya saya menyampaikan pertanyaan kepada Bu Mita, harus menjawabnya dengan cepat dan juga jujur.
Oke, siap Bu Mita? Boleh. Oke, nah sekarang waktunya kita santai-santai sebentar di segmen cepat dan jujur. Saya akan beri 2 pilihan dan 2 pertanyaan kepada Ibu Mita ya. Nanti Ibu Mita tinggal milih saja salah satu dengan penjelasan yang singkat gitu. Oke, pertanyaan yang pertama ini Bu Mita. Menjadi komandan upacara atau mengurus lalu lintas di lapangan? Mengurus lalu lintas di lapangan. Kenapa Bu Mita alasannya? Sebagai seorang kasat lantas, Iya, tentunya tentunya. polisi lalu lintas, tugas pokoknya itu mengatur lalu lintas. Jadi ketika kita mendapatkan amanah baru menjadi komandan upacara, itu tugas tambahan ya Mbak. Jadi saya akan mengutamakan untuk mengatur lalu lintas. Karena itu tugas begitu pokok. ya, Bu ya. Nah gitu, jadi Bu Mita tetap memilih bertanggung jawab akan tugasnya ya, meskipun Bu Mita ini juga sangat senang sekali dalam bidang seperti itu, tapi beliau ini tetap mengutamakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kasat lantas di Polres Rembang gitu ya Bu ya. Yang kedua nih Bu Mita, tegas menindak pelanggaran atau mengedepankan edukasi masyarakat? Edukasi masyarakat. Ya, kenapa Bu Mita? Saya sangat lebih pro dengan edukasi masyarakat. Iya. Sebenarnya perlu pemirsa semua ketahui juga dan Mbak ketahui juga, ketika kita melakukan penindakan tuh sebenarnya bukan kita senang Mbak. Iya. Kita tuh sebenarnya setengah hati juga gitu. Namun karena memang tugas itu. Namun kalau disuruh memilih antara mengedukasi masyarakat atau menindak, kami lebih memilih mengedukasi gitu. edukasi. Seperti itu, kita melakukan sosialisasi, kita melakukan binluh, kita melaksanakan sambang ke masyarakat, baik itu terorganisir maupun yang tidak terorganisir, ke sekolah-sekolah, itu saya lebih senang gitu. Jadi bukan penindakan pelanggarannya ya, bukan represifnya, tapi lebih mengedepankan preemptif, edukasi kepada masyarakat. Itu ya Bu, tentunya juga melalui edukasi juga akan membuka kesadaran masyarakat gitu ya Bu. Betul. Betul. Apakah ada Bu program dari kepolisian itu terkait edukasi masyarakat gitu Bu? Oh banyak. Banyak. Jadi kegiatan preemptif edukasi masyarakat kami di bawah Kasat Lantas ada namanya Kanit Kamsel, di mana kegiatan-kegiatannya itu semua sudah terjadwal Mbak. Jadi kita minggu ini akan melaksanakan binluh kemana, kita akan melaksanakan sosialisasi kemana, dan kita juga melihat anatomi dari kecelakaan lalu lintas yang telah berlanjut atau yang telah berlangsung sebelumnya. Jadi kita melaksanakan analisa dan evaluasi. Ketika sebulan ini ternyata banyak kecelakaan ini yang melibatkan anak SMA. Oh, berarti kita laksanakan sosialisasi di SMA sekolah-sekolah gitu ya, SMA. Oh, ternyata ini kecelakaan terjadi di sore hari. Oh, kita laksanakan patroli di sore hari. Oh, di mana tempatnya? Di black spot. Ya, jadi black spotnya mana? Jadi kita laksanakan edukasi di sana, kita laksanakan patroli di sana, preemptif dan preventif yang dikedepankan seperti itu. Dan itu semua sudah terjadwal. Apa-apa saja programnya itu sudah terjadwal dalam kegiatan di Satlantas Polres Rembang. Ya, jadi memberikan edukasi ini sudah terstruktur gitu ya Bu ya, sudah terjadwal, dan kemudian juga pasti akan dilaksanakan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat gitu ya, Betul. Bu Mita ya. Oke, wah, luar biasa sekali ya Sobat Bangkit TV. Dari kisah perjalanan hingga pengalaman unik di lapangan, kita belajar bahwa keberanian, disiplin, dan juga keteladanan bisa membuka jalan bagi perempuan untuk berkarya di mana saja. Bukan hanya di kepolisian saja, tapi di bidang mana saja, asalkan kita semua ingin berkarir dan ingin bersungguh-sungguh. Terima kasih banyak Bu Mita telah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama kami di acara Lebih Dekat, dan tentu saja terima kasih kepada Sobat Bangkit TV yang telah setia menyimak dari awal hingga akhir. Tentu saja terima kasih Bu Mita atas ceritanya, waktunya, inspirasinya, dan juga semangatnya, dan juga tadi ada amanat nasihat yang telah disampaikan kepada kita semua. Nah, itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya Sobat ya. Baik, terus kobarkan semangat dan taat aturan, dan jadilah teladan di jalan raya maupun di kehidupan sehari-hari. Saya Kawi Jayanti pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Sobat Bangkit TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Kedai hitam putih SLI Group, Femotan Fantastik Modern Hitan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbak sing cantik saben dinten mriki dadosé saged nitip nambung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong.